sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di diskusi publik bertema Raja Ampat dalam Ancaman, menyingkap konflik tambang ilegal di tanah surga. Saya Zihanif Mainah akan memandu jalannya diskusi. Beberapa waktu terakhir, kita dikejutkan dengan munculnya aktivitas tambang ilegal dan penerbitan izin pertambangan di kawasan hutan lindung dan wilayah konservasi Raja Ampat. Padahal Raja Ampat bukan sekedar wilayah indah, melainkan pusat biodiversitas laut dunia dan rumah bagi masyarakat adat yang telah menjaga alamnya selama ratusan tahun. Hari ini kita akan mendalami yang pertama, bagaimana konflik tambang ini terjadi. Yang kedua, apa dampak bagi ekosistem dan masyarakat lokal. Dan yang ketiga, bagaimana solusinya. Selanjutnya telah hadir dua panelis kita dan dihadiri oleh dua peserta. Langsung saja saya persilakan kepada panelis 1 untuk memulai diskusi pada pagi ini. Namun saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Siti Latifah, alamat Bandung, tempat tanggal lahir Bandung 12 Desember 2003. Beliau merupakan mahasiswa semester 6 jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Padanya disilakan. Salam hormat dan selamat pagi kepada Ibu Moderator, Ibu Panelis, dan juga seluruh peserta diskusi pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang pastinya sangat penting, yang mana yang berjudul tambang ilegal dan lolosnya izin wilayah konservasi, apakah ini sebuah kegagalan sistemik? Nah, judul ini lahir dari keprihatinan atas maraknya eksploitasi sumber daya alam, yang mana khususnya yang sedang ramai sekarang pada tambang nikel di wilayah yang seharusnya dilindungi, namun ini malah dirusak, yang mana tepatnya yaitu di kawasan konservasi laut di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Nah, namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih kronologi dan juga latar belakangnya. Nah, sebagaimana yang kita lihat gitu ya, di zaman sekarang secara bertahap itu banyak sekali gitu ya muncul tambang-tambang nikel ilegal di wilayah Raja Ampat gitu ya. Meskipun kawasan ini secara hukum itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut yang mana seharusnya itu dilindungi bukan untuk dirusak. Nah, karena sebenarnya kita tahu bahwasanya di kawasan ini itu banyak beraneka keragaman hayati yang tertinggi di dunia. Nah, namun justru dalam beberapa tahun terakhir ditemukan sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi bahkan dengan izin resmi dari pemerintah pusat maupun daerah. Jadi tambang itu ada bermunculan, ada yang secara legal maupun ilegal gitu. Namun yang menjadi pertanyaannya itu adalah yang ilegal yang menjadi izin yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah maupun pemerintah pusat maupun daerah. Nah, kemunculan izin ini itu pastinya tidak muncul begitu saja gitu ya. Pasti membutuhkan proses yang cukup panjang, yang mana ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perizinan pertambangan di Indonesia itu menyimpan banyak celah kayak gitu. Nah, dalam banyak kasus izin usaha pertambangan atau disingkat dengan IUP ini dikeluarkan tanpa mengindahkan status kawasan sebagai kawasan konservasi atau mempertimbangkan dampak ekologis yang ditimbulkan. Jadi rata-rata mereka itu mempergunakan atau melakukan pertambangan ini itu tanpa melihat bagaimana untuk mengindahkannya sambil melestarikannya, sambil memeliharanya gitu. Jadi asal tambang gitu yang mana nantinya ya seperti kita lihat gitu ya, banyak kerusakan dari segi ekologisnya juga itu banyak kerusakan yang ditimbulkan. Nah, melihat hal ini ya, patut kita pertanyakan
apakah ini itu sebuah bentuk kelalaian atau justru bagian dari kegagalan sistemik yang sudah berlangsung lama, gitu ya. Nah, yang patut kita bahas terlebih dahulu itu celah dalam kebijakan dan regulasi, gitu ya, dalam pemberian izin kepada perusahaan tambang nikel ini, gitu ya. Nah, pemberian izin usaha pertambangan atau IUP ini seringkali dilakukan tanpa sinkronisasi data tata ruang dan status lahan. Regulasi yang seharusnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan juga pelestarian lingkungan ini justru tidak dijalankan secara tegas, ya. Jadi mereka tuh bisa kita ambil kesimpulan hanya mengambil keuntungan saja, yang mana keuntungannya itu untuk diri mereka pribadi, gitu ya, tanpa mempertimbangkan, tanpa memperdulikan kondisi alam dan juga masyarakat sekitar. Nah, bahkan ada juga indikasi bahwa beberapa aturan itu dilonggarkan demi kepentingan tadi investasi, kepentingan pribadi, gitu ya, yang mana pada akhirnya ya mengorbankan lingkungan hidup dan juga keberlanjutan kawasan. Nah, yang menjadi lebih parahnya lagi, gitu ya, proses perizinan ini itu kerap tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat lokal maupun lembaga lingkungan hidup, gitu ya, yang mana akibatnya ketika izin sudah dikeluarkan, masyarakat ini hanya bisa menjadi penonton dari kerusakan yang terjadi di wilayah adat mereka. Nah, lalu dari kejadian ini, gitu ya, dari peristiwa ini apa ya dampak yang nantinya akan ditimbulkan dan bahkan sampai sekarang gitu ya udah kelihatan gitu ya dampaknya. Nah, dampak dari aktivitas pertambangan ini tuh pastinya sangat merusak sekali, gitu ya. Nah, dari penebangan hutan untuk membuka akses tambangnya juga ini kan menyebabkan deforestasi yang masif, gitu. Terus juga proses penambangan juga ini menyebabkan erasi tanah yang kemudian nanti dapat menghasilkan sedimentasi tinggi yang mengalir ke laut. Nah, dari sedimentasi ini menyebabkan kerusakan terumbu karang. Nah, peningkatan lingkungan air laut dan juga kematian biota laut yang pastinya sangat bergantung pada ekosistem karang. Dari terumbu karang yang rusak ini, gitu ya, bukan hanya kehilangan nilai ekologis saja, tetapi dari pariwisata lokalnya juga kehilangan, gitu ya. Dimana kalau misalkan kita lihat, gitu ya, bahwasanya Raja Ampat ini dikenal sebagai tadi surga bawah laut, gitu ya. Nah, kalau misalkan dari segi kawasannya ini rusak, gitu ya, dari terumbu karangnya, dimana kita lihat bahwasanya terumbu karang di sana tuh sangat indah sekali, gitu ya. Kalau misalkan terumbu karangnya, sektor pariwisatanya rusak, berarti ini akan menghilangkan daya tarik baik itu masyarakat lokal maupun mancanegara untuk mau berwisata ke Raja Ampat ini. Nah, yang selanjutnya, gitu ya. Nah, kondisi ini memunculkan banyak dugaan, gitu ya, dari beberapa pihak karena keterlibatan oknum aparat pastinya ya, ada keterlibatan oknum aparat dan juga pejabat dalam proses penerbitan izin tambang yang bermasalah ini, gitu ya. Nah, lemahnya sistem pengawasan dan tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran, hal ini menjadikan masalah itu semakin kompleks, gitu ya. Nah, ketika hukum bisa dinegosiasikan, maka alam akan ikut terus menjadi korban. Nah, melihat situasi ini ya yang semakin memburuk, berbagai elemen masyarakat juga seperti masyarakat sipil, akademisi, aktivis lingkungan, hingga tokoh adat yang menyerukan moratorium terhadap seluruh aktivitas pertambangan di wilayah adat dan kawasan konservasi ini. Nah, moratorium ini bukan hanya untuk menghentikan kerusakan yang terjadi, akan tetapi juga menjadi momentum evaluasi total untuk sistem perizinan pertambangan dan tata kelola lingkungan di Indonesia. Nah, kita dalam hal ini tidak sedang menolak pembangunan atau investasi, gitu ya, dalam pembicaraan dugaan yang tadi telah dipaparkan. Namun dengan adanya tadi moratorium, dengan adanya
yang kayak gitu, ini tuh pembangunan. Nah, dari dugaan dan juga tadi moratorium yang dilakukan oleh beberapa pihak, mereka tuh bukan berarti sedang menolak pembangunan atau investasi gitu ya. Namun pembangunan yang mengabaikan lingkungan dan hak masyarakat adat itu justru pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, maka yang harus kita perjuangkan adalah pembangunan yang adil, berwawasan ekologis, dan berpihak pada berkelanjutan. Nah, maka dari itu, mari kita dorong pemerintah untuk memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi perizinan, serta memberdayakan masyarakat lokal dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Nah, kita hanya perlu kita ingat gitu ya, bahwa kita tuh hanya memiliki satu Raja Ampat yang menjadi surganya dunia gitu ya. Nah, maka harus kita pelihara, harus kita lestarikan dengan baik gitu ya. Jika bukan kita gitu ya yang bertindak, mungkin nanti anak cucu kita itu hanya bisa mengenal dari fotonya saja dan juga ceritanya saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada panelis 1 yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas dan informatif. Selanjutnya pada panelis 2. Sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu CV-nya. Nama Siti Kamelia, tempat tanggal lahir Bandung 3 September 2003. Beliau merupakan mahasiswa manajemen dakwah semester 6 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada panelis kedua, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator dan salam sejahtera serta salam sponsor untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu panelis 1 dan yang saya cita-cita banggakan para peserta dan rekan-rekan yang telah hadir pada forum diskusi kali ini. Oke, izinkanlah saya selaku panelis 2 akan menyampaikan sedikit materi saya mengenai kami menjaga mereka merusak. Suara masyarakat adat melawan tambang. Baik, masyarakat adat Raja Ampat telah menjaga laut, pulau-pulau kecil, hutan bakau dan keanekaragaman hayati selama berabad-abad gitu. Mereka hidup selaras dengan alam, menempatkan keseimbangan ekosistem laut sebagai bagian dari identitas dan warisan leluhur mereka. Namun, kini suara mereka itu terancam dengan adanya proyek eksplorasi dan eksploitasi tambang dalam bentuk tambang emas, pasir maupun mineral strategis. Itu akan membuka pintu bagi kerusakan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat yang ada di Raja Ampat. Ini bukan hanya soal kerusakan fisik, berarti sungai tercemar, terumbu karang juga rusak gitu. Sumber ikan menyusut dan komunitas adat terpinggirkan. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu masyarakat-masyarakat yang ada di Raja Ampat itu ada masyarakat apa saja gitu. Salah satunya masyarakat adat Moi dan masyarakat adat Maya. Masyarakat adat Moi itu adalah penduduk asli di wilayah daratan Sorong dan sekitarnya, terutama di Papua Barat. Mereka juga dikenal memiliki hubungan kuat dengan darat, namun mereka juga berinteraksi dengan wilayah pesisir laut. Dan kita harus tahu juga masyarakat Maya itu masyarakat apa? Masyarakat Maya adalah masyarakat yang mendiami wilayah kepulauan Raja Ampat yang sangat kaya akan biodiversitas laut. Mereka juga memiliki peran penting dalam konservasi laut melalui sistem adat yang masih kuat gitu. Nah, kesamaan antara masyarakat Moi dan masyarakat adat itu sama-sama dalam menjaga kelautannya. Mereka itu memiliki sistem nilai dan hukum adat yang mengatur pemanfaatan laut secara berkelanjutan. Kami menjaga kelestarian laut dan budaya kami, tetapi mereka merusaknya, merusak ekosistem, mata pencaharian, dan hak kami untuk hidup damai di tanah leluhur kami. Ada pula upaya-upaya yang akan kami lakukan berupa aksi, suara terbuka, serta advokasi hukum, yang mana kami juga menuntut tuntutan
eksplorasi tambang, lindungi ekosistem laut, jaminan berkelanjutan sosial berdaya, dan adakan pemantauan independen serta hormati kedaulatan adat. Nah, di sini juga ada pula pengaburan informasi yang dilakukan, yaitu perusahaan mengizinkan masuk, tetapi dengan janji bahwasannya akan mengadakan pembangunan saja, bukan adanya pembangunan tambang. Dan adanya ketimpangan kekuasaan. Ketimpangan kekuasaan di sini mereka menyatakan bahwasannya ini tidak akan dibangun tambang, tetapi akan dibangun bangunan biasa saja, gitu. Dan tidak melibatkan izin dari masyarakat adat Moi dan adat Maya, gitu. Nah, mereka juga berharap, warga di sekitar juga berharap adanya peninjauan ulang semua izin tambang dan perlindungan hukum adat. Raja Ampat bukan sekedar pulau. Ia adalah kehidupan, warisan dan masa depan. Kami menjaga, mereka merusak. Dunia harus mendengar. Hentikan tambang di wilayah adat Raja Ampat, lindungi ekosistem dan hak-hak masyarakat. Kami tidak butuh tambang. Kami butuh tanah dan laut yang sehat. Disitulah hidup kami. Jangan korbankan surga demi nikah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada para panelis yang telah memaparkan materinya. Kami membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Silahkan untuk mengangkat tangan kepada peserta yang ingin bertanya. Silahkan peserta pertama. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan izin memperkenalkan. Saya Said Alia sebagai perwakilan dari mahasiswa Manajemen Jawa semester 6. Pertanyaannya, bagaimana izin tambang bisa muncul di wilayah konservasi seperti Raja Ampat? Bukankah hal itu dilarang secara hukum? Cukup sekian dan terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada peserta pertama yang telah menyampaikan pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bertanya. Saya Siti Zaira Syukurullah, mahasiswi dari jurusan Manajemen Dakwah. Izin bertanya kepada panelis yang kedua. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa adanya bentuk penolakan warga terhadap tambang, gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa kami lakukan sebagai generasi muda untuk mendukung perjuangan warga lokal Raja Ampat? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah memberikan pertanyaannya. Dipersilakan kepada panelis satu untuk menjawab pertanyaan dari saudari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator dan juga terima kasih kepada saudari Saida Alia yang telah bertanya. Dan dari pertanyaan yang telah dilontarkan itu merupakan suatu pertanyaan yang sangat penting ya. Memang secara hukum wilayah konservasi seperti Raja Ampat itu memang seharusnya itu tidak dijadikan sebagai lokasi penangkaran karena statusnya itu adalah kawasan lindung yang mana seharusnya itu dilindungi. Namun kenyataannya sebenarnya yang kita bisa lihat sekarang gitu ya, justru Raja Ampat itu dijadikan sebagai kawasan penangkaran. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana sih kok bisa muncul gitu ya izin tambang ini? Karena ada kawasan yang mana menurut saya sekarang kita amati juga dari informasi dari media sosial dan juga lain-lain. Nah, klarifikasinya yang pertama itu dari celah dalam perlindungan dan data pengelolaan. Nah, jadi menurut informasi yang saya dapatkan, jadi banyak tata ruang yang digunakan untuk perlindungan itu tidak sinkron dengan data konservasi. Jadi kawasan yang seharusnya itu dilindungi gitu ya, karena tadi tata ruangnya itu tidak sinkron gitu ya. Nah, ini tidak tercatat sebagai kawasan tambang.
dalam beberapa kasus, izin usaha pertambangan atau IUP itu diberikan tanpa adanya verifikasi lapangan yang memadai. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memang sudah mengajukan izin secara bertahap, mulai dari eksplorasi hingga produksi, namun tidak pernah dilakukan yang namanya evaluasi dan verifikasi secara menyeluruh. Jadi administratif yang itu sangat, jadi tidak ada evaluasi gitu. Dampak terhadap lingkungannya itu secara menyeluruh. Jadi karena tidak ada hal itu, maka ya perusahaan yang tambang itu ya mereka tuh kayak merasa sampai lah gitu, kayak tidak ada evaluasi, jadi mereka ya seenaknya kayak gitu, sebenarnya. Nah terus yang ketiga, adanya keterlibatan oknum dan lemahnya pengawasan implementasi. Timbulnya izin tambang, yang mana ini seharusnya dilindungi tapi malah jadikan kawasan penambangan gitu ya, sampai ada ibaratnya legalitas regulasi izin gitu ya, pasti ini ada keterlibatan oknum gitu ya di dalamnya, dan lemahnya pengawasan di mana ini ada indikasi bahwa ada keterlibatan oknum pejabat gitu ya, dalam melaksanakan izin ini gitu ya, dengan memanipulasi ideologi atau mengabaikan keberatan masyarakat dan lembaga lingkungan. Jadi ya tentunya ada keterlibatan dari pemerintah sehingga mereka bisa mendapatkan izin tambang dengan benar. Terus yang terakhir itu ada konflik kepentingan antara pusat dan pemerintah daerah itu mendorong investasi tambang ini untuk secara daerah. Tetapi untuk pemerintah pusat itu justru bertugas menjaga informasi ini. Jadi di sini tidak ada keseimbangan antara aturan yang sudah dilakukan ini secara sistematis. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun secara normatif manipulasi itu adalah pelanggaran hukum, ya, dalam praktisnya karena tadi ada sistem birokrasi dan kepentingan ekonomi yang mana itu membuat pelanggaran tersebut bisa tetap terjadi. Inilah juga dari semua ini kesimpulannya, inilah yang disebut sebagai kegagalan sistematik yang harus dibenahi bersama. Jika dikatakan itu, apakah ada kegagalan sistematik? Bisa kita telusuri ya dari alasan-alasan kenapa izin tambang ini bisa muncul, yaitu tadi karena adanya kegagalan sistematis. Bagaimana sudah saya dengan jawabannya? Alhamdulillah. Terima kasih pada panelis satu yang telah menjawab pertanyaan dari saudara saya. Selanjutnya disilakan kepada panelis dua menjawab pertanyaan dari saudari Siti Zainab. Baik, terima kasih kepada untuk moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudara Siti Zainab. Bahwasanya tadi saudari bertanya mengenai apa yang bisa kami lakukan gitu ya sebagai generasi muda untuk mendukung perjuangan warga lokal, yaitu Raja Ampat sendiri gitu. Oke, ini adalah pertanyaan yang relevan sekali dengan bangsa muda yang sekarang sedang banyaknya generasi muda yang tentunya harusnya mereka mempunyai pemikiran dan penguatan serta jasa yang harus dilakukan gitu. Nah, pertama kita harus adanya dukungan suara dan hak masyarakat adat gitu. Kan karena kita sebagai generasi muda yang udah mulai
gitu. Bukan sekedar homo-homoan, tapi kita juga harus bangun simpati kita dan bangun solidaritas serta kesadaran kita gitu. Perjuangan masyarakat ada bukan hanya untuk mereka, itu adalah perjuangan untuk bumi tempat kita semua hidup. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan dari saudari Siti Zainab. Mungkin cukup sekian. Ada kesalahan atau seperti apa bisa dilontarkan. Bagaimana saudari Siti Zainab? Oke, mungkin di sini ada sedikit tambahan terkait jawaban dari ibu panelis yang kedua. Mungkin tadi sempat disinggung bahwa peran generasi muda itu sangat penting untuk memperjuangkan ikut serta itu memperjuangkan tentang warga lokal Raja Ampat. Nah, di antaranya tadi ada aksi, kemudian surat terbuka ataupun advokasi hukum. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan lagi, mengapa perjuangan generasi muda di Raja Ampat itu sangat penting? Cukup sekian. Oke, baik, terima kasih, langsung saja saya jawab. Jikalau kalian berpikir bahwasannya generasi muda nggak bisa ngapa-ngapain, generasi muda terlalu jauh untuk pergi ke Papua Barat, oke, itu bisa kita simpan. Tetapi kalian jangan berpikir sempit. Bahwasannya ketika kalian berbicara mempunyai statement kami terlalu jauh untuk sana, kami tidak bisa bantu apa-apa. Wahai generasi muda, kalian sudah punya teknologi, kalian sudah mulai akan teknologi dan mulai akan bacaan gitu. Mengapa kalian tidak punya kekuatan untuk menyuarakan suara kalian di platform digital gitu? Dan jaringan sosial yang luas, apalagi ketika kita berbicara mengenai jaringan sosial gitu. Jaringan sosial ketika kita membuat, mempublikasikan tidak hanya mencakup kepada satu atau dua orang, bahkan seluruh negara itu tahu gitu apa yang kita publikasikan gitu. Nah, jikalau kalian berbicara ini bukan urusan kami, itu masalah lokal, kalian bangsa Indonesia bukan gitu. Jikalau ada yang berbicara seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu kita juga tahu bahwasannya perjuangan generasi muda itu sangat penting untuk warga lokal Raja Ampat, karena kan generasi muda inilah yang akan mempunyai regenerasi untuk negara kita gitu. Regenerasi untuk melindungi hal-hal yang harus kita lindungi. Coba kita harus mempunyai sifat yang bijaksana dan sifat yang melek akan kondisi yang ada di negara Indonesia ini. Jikalau kita sudah tahu bahwasanya negara Indonesia kita sedang dalam bahaya, sedang dalam ancaman, kenapa kita masih diam selalu gitu? Seharusnya sebagai generasi muda kita harus memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan. Sebagai generasi muda juga kita harus memperjuangkan yang sebaiknya itu memang untuk negara Indonesia itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bagaimana saudari Siti Zainab? Baik, terima kasih kepada panelis yang kedua. Mungkin jawabannya cukup dapat dipahami ya, Masya Allah, benar Allah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada panelis kedua yang telah memberikan jawabannya untuk pertanyaan dari saudari Siti Zainab. Izin untuk menyimpulkan pada diskusi siang hari ini. Diskusi hari ini memberikan kita gambaran bahwa konflik tambang Raja Ampat bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan alam. Di antara poin-poinnya, tambang ilegal di kawasan konservasi adalah ancaman nasional. Warga lokal, terutama masyarakat adat, tidak dilibatkan dan justru dirugikan. Dukungan masyarakat luas dan generasi muda dibutuhkan untuk menolak eksploitasi. Pemerintah perlu melakukan audit total terhadap izin-izin tambang di Papua Barat. Mari kita jaga Raja Ampat tetap menjadi milik generasi masa depan. Surga tidak boleh dihancurkan hanya demi program sementara. Terima kasih kepada para panelis, kepada para